Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Ester pasalnya yang ke-7. Saya akan membacakan bagi setiap kita di dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, kita akan bersama melihat bagaimana kehancuran Haman. Bapak Ibu Saudara, pada zaman sekarang ini sulit sekali, mungkin kita sering kali menemukan para petinggi-petinggi yang menemukan kasus korupsi di dalam pekerjaan-pekerjaan tertinggi. Kemudian mereka ada yang melakukan pelecehan, dan kemudian ada melakukan hal-hal yang tidak baik lainnya. Tapi mungkin kita juga tidak mudah menemukan petinggi-petinggi atau pemimpin negara yang jujur dalam bekerja. Tapi yang justru kita sering lihat adalah petinggi yang melakukan korupsi, kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa melihat bahwa pada akhirnya para petinggi-petinggi yang melakukan hal-hal yang tidak baik, petinggi-petinggi yang melakukan korupsi dan sebagainya, pada akhirnya juga dihukum atas perbuatan mereka. Bapak Ibu Saudara, teks yang hari ini kita baca ini menggambarkan bagaimana kondisi Haman. Ia adalah seorang petinggi di kerajaan Persia. Kita bisa melihat bagaimana Haman mengalami kehancuran yang disebabkan oleh kesombongan dan kejahatannya sendiri. Kita bisa melihat bahwa jika kita membaca keseluruhan ini, Haman merencanakan untuk membinasakan Mordekai. Mordekai kita tahu bahwa ia adalah seorang Yahudi yang hidup setia kepada Tuhan. Yang Haman lakukan adalah ia mendirikan sebuah tiang dikatakan bahwa sebuah tiang gantungan untuk Mordekai. Namun Bapak Ibu Saudara, rencana jahat Mordekai ini berbalik kepada dirinya, dan dia sendiri yang pada akhirnya digantung pada tiang yang ia bangun sendiri, yang awal tujuannya itu untuk membinasakan Mordekai. Bapak Ibu Saudara, kisah Haman ini dapat mengingatkan setiap kita bahwa kesombongan, kebencian, dan niat jahat itu berbahaya. Kita diingatkan bahwa ketika kita melakukan kesombongan, kebencian, dan niat jahat terhadap sesama kita, itu akan menimbulkan hal yang berbahaya. Kita bisa melihat bahwa Haman adalah contoh tragis dari seseorang yang membiarkan ambisi dan kebencian membutakan hatinya. Ketika kita merencanakan kejahatan terhadap orang lain, Bapak Ibu Saudara, kita sebenarnya sedang menabur benih kehancuran bagi diri kita sendiri. Di sini firman Tuhan mengingatkan, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu itu akan kembali menimpa dirinya. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Dia tidak akan membiarkan kejahatan berlangsung tanpa konsekuensi. Walaupun terkadang keadilan Tuhan tampak lambat menurut pandangan manusia, namun pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang akan membela orang yang benar dan menghukum orang yang berbuat jahat.
Kita bisa lihat kehancuran Haman ini terjadi bukan hanya karena rencana jahatnya, tetapi juga sebagai penggenapan keadilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perlu kita sadari bahwa kita juga dipanggil untuk menjauhi sikap yang seperti Haman ini, seperti kesombongan, kebencian, dan niat buruk terhadap sesama. Tetapi sebaliknya, kita harus hidup dengan rendah hati. Kita mengasihi sesama dan mempercayakan segala sesuatu kepada keadilan Tuhan. Dan kita membiarkan bahwa kisah dari Haman ini dapat menjadi peringatan bagi setiap kita, agar kita selalu memilih jalan kebenaran yang seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita menjauhi kejahatan dan kita berserah penuh kepada Tuhan. Dan sehingga yang pada akhirnya terjadi adalah kita akan menegakkan keadilan bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang pada hari ini ya Bapa. Kami belajar bagaimana dari kisah seorang Haman. Biarlah setiap kami ya Bapa, Kau ajarkan setiap kami untuk dapat memiliki kerendahan hati dan mengasihi sesama kami. Biarlah Engkau menolong supaya kami dapat menerapkan kasih di tengah-tengah keluarga dan juga ya Bapa di tengah-tengah lingkungan kami ya Bapa. Biarlah Engkau menolong setiap kami, Engkau juga yang menolong keluarga-keluarga kami ya Bapa. Biarlah setiap keluarga kami juga dapat menghidupi firman Tuhan dan sehingga dapat menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk aktivitas kami hari ini. Biarlah Engkau yang menolong apapun yang kami kerjakan ya Bapa. Kiranya Engkau yang menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.